karena konteksnya adalah ini wilayah wisata, ini juga sesuatu yang mandatori harus dilakukan begitu. Yang terjadi di Raja Ampat ini hanya salah satu yang kemudian sampai ke publik. Tapi kalau yang namanya nambang mineral batu bara itu kan memang digali, Mas. Nah, harus ditanam ulang dan lain sebagainya. Kalau Raja Ampat katakanlah itu dibiarkan tidak segera ada penanganan yang prudent begitu. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak kan kemudian nilai jual pariwisatanya yang sebetulnya sudah lama tinggi begitu, ini kemudian menjadi ikut turun. Welcome to Bebas Bicara. Bang Angga, Ya. hari ini kita kedatangan narasumber. Oh, Beliau seorang pengamat juga, ya Yes. kan? Dan juga seorang yang memang mengamati dunia politik dan juga kebijakan-kebijakan publik. oke. Gitu ya. Khususnya energi. Khususnya ya? energi, khususnya energi. Beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Reforminer Institute, Bapak Komaydi Natanegoro. Selamat datang Pak Komaydi Natanegoro. Terima kasih Mas Selamat Arsi, datang, Mas Pak. Angga. Terima kasih Mas atas Sehat, Pak? undangannya. Alhamdulillah Sehat ya, Pak, ya? Sehat Mas. Mantap. Jadi gini Pak, ini kalau kita berbicara tentang energi Pak, ini ada diksi yang selalu diulang-ulang. Masalahnya itu tentang hilirisasi, Yes. ya kan? Nah sebetulnya hilirisasi itu apa sih Pak? Kenapa penting gitu hilirisasi? Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik Mas Arsi. Mas Angga, sebetulnya hilirisasi itu pemurnian atau pengolahan lebih lanjut sebetulnya. Dan itu tidak hanya terkait di sektor energi. Jadi didasarkan roadmap-nya Kementerian Investasi atau BKPM, itu ada 8 sektor, ada 28 komoditas, termasuk ada pertanian, perikanan, kelautan, ada perkebunan yang CPO kemudian dijadikan B40 atau BBM, itu termasuk dari proses hilirisasi. Nah, kenapa kemudian sekarang hilirisasi itu seolah-olah mengerucut pada pengolahan di mineral batu bara begitu ya? Nah, karena kebetulan bersamaan dengan kebijakan itu diimplementasikan, kita sedang menjalankan yang namanya kebijakan transisi energi yang akan bergeser dari yang sebelumnya kita lebih banyak menggunakan fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi tujuannya untuk memperbaiki kualitas lingkungan sebetulnya, Mas. Nah, berkaitan dengan itu, di era awal pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu menyampaikan bahwa kita harus lakukan hilirisasi nih. Satu, untuk menyambut transisi energi. Dua, tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau dulu itu kita jualan konsentrat, harapannya konsentrat itu kita olah dulu, setelah ada nilai tambahnya baru kita jual. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Oke, berarti memang tujuan awalnya adalah transisi energi tadi ya Betul, Pak? Dari betul, yang fossil fuel mungkin menjadi atau yang berbasis fosil menjadi yang lebih ramah lingkungan begitu ya Pak. Betul. Termasuk juga di dalamnya ada penambahan nilai tambah supaya nilai itu kita nggak punya add value lah ya. Iya, betul. Punya ini nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau gambarannya gini Mas, kalau biji plastik itu kan kita punya tambangnya begitu ya. Jadi kita tambang biji plastik, kita jual ke Jepang misalnya. Nanti kita impor ke Jepang udah jadi nih. Jadinya apa? Mitsubishi, Toyota, Honda begitu. Nah, itu barangnya. Kita supply raw material, tapi kita akhirnya dipaksa untuk menjadi konsumen yang barang yang lebih bervalue gitu. Hampir all produk kita kira-kira seperti itu, Mas. Nah, harapannya sebetulnya produk-produk itu bisa kita olah sendiri di dalam negeri. Kalau diolah di dalam negeri, investasi nambah, penyerapan tenaga kerja nambah, sehingga ekonomi kita bisa naik lebih pesat lagi. Harapannya seperti itu. Meskipun di dalam pelaksanaannya antara yang dicita-citakan awal dengan yang terjadi sekarang mungkin belum 100% matching lah begitu kira-kira. Tapi gimana dengan misalnya ada peraturan tentang TKDN gitu Pak? Nah itu juga kan pasti ada kaitannya juga tuh dengan misalnya soal added value, kemudian juga pertambahan nilai ekonomis tadi. Itu gimana kalau menurut Bapak? Sebetulnya saling mendukung ya. TKDN itu kan tingkat komponen dalam negeri dalam batasan tertentu yang dimandatorikan oleh negara. Tujuannya supaya kita pakai barang lokal. Nah, kalau pakai barang lokal berarti kan kita buat sendiri, kita distribusikan, kita jual, kita pakai sendiri sebetulnya. Harapannya seperti itu. Tapi ada beberapa problem, misalnya kalau di industri-industri tertentu, katakanlah migas begitu ya Mas, itu kan butuh spek tertentu nih. Spek tertentu dalam artian dalam negeri bisa menghasilkan tidak. Kadang-kadang ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah pun kadang-kadang masih tanda tanya. Memenuhi speknya enggak begitu. Misalnya kita bicara pipa lah. Pipa untuk mengalirkan minyak atau gas. Kalau gas itu kan tekanannya tinggi ya. Nah,
kadang-kadang kita belum bisa menghasilkan sesuai dengan spek itu. Kalaupun bisa, karena kita masih baru entry market di situ, biasanya cost-nya lebih mahal mas biayanya. Nah, yang namanya bisnis, kadang paling hitung-hitungan kan, kalau pakai barang sendiri 10.000, tapi kalau beli kok saya bisa dapat harga 5.000 gitu ya. Ya bisnis ya kadang-kadang tergoda kembali ke yang gapnya jauh ya Pak. Betul, betul, betul. Karena mereka udah massal produksinya mas. Iya. Pak Komaydi, kok saya lebih ingin ngelihat nih sejak kapan sebenarnya konsep hilirisasi ini jadi kebijakan di dalam negeri kita. Karena kalau saya lihat ya, sebelum-sebelumnya kayak biasanya kita jualnya mentah. Nah ini kenapa konsep ini sejarahnya bisa nggak secara singkat gitu dari presiden siapa, kebijakannya sampai sekarang ini? Iya, kalau di mineral batu bara itu sebetulnya sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mas. Di ketentuan pasal 170 itu ada satu ketentuan bahwa perpanjangan kontrak karya pada saat itu salah satunya Freeport begitu, itu boleh diperpanjang dengan satu syarat bahwa ada mandatori pengolahan pemurnian di dalam negeri. Itu dimandatorikan paling lambat 5 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Itu cikal bakal smelter ya? Iya, itu cikal bakal smelter yang kemudian masif. Sebelum itu sebetulnya tahun 95 dengan perpanjangan kontrak karya awal-awal saat itu Freeport sudah bikin smelter di Gresik begitu. Tapi kapasitasnya masih terbatas. Nah, kemudian karena masih terbatas mereka jualnya konsentrat. Nah, konsentrat itu berdasarkan beberapa masukan itu relatif agak sulit untuk dikontrol. Kalau kemudian katakan kan campur tanah nih Mas. Konsentratnya berapa dan lain sebagainya kan ada black box di situ ya. Kira-kira bener nggak itu 1 ton? Dari 1 ton kira-kira kandungannya berapa? Nah, kalau kemudian diolahnya di Indonesia otomatis kan segala sesuatunya akan lebih clear lagi begitu. Nah, kalau di migas itu sebetulnya sudah sejak lama, Mas. Kalau Mas Angga, Mas Arsy katakanlah lihat BBM, BBM itu hasil hilirisasi dari minyak dan gas. Terus kemudian lihat katakanlah LPG, itu juga hilirisasi dari minyak dan gas. Artinya tidak dijual minyak mentah, tetapi kemudian sudah diolah menjadi produk turunan begitu. Nah, kalau kita bicara hilirisasi kan sebenarnya di 2023 aja saya baca data itu kita untung hampir 300 triliun ya dari program hilirisasi ini. Nah, kalau nggak dihilirisasi kan kita tentunya kan menurun. Betul. Nah, kira-kira kenapa hilirisasi ini bisa meningkatkan kembali, tidak hanya 300 triliun Mas, tapi mungkin 1.000, 1.500, 2.000 itu seperti apa peluangnya dan tantangannya seperti apa di Indonesia? Iya, kalau yang namanya hilirisasi itu kan nanti akan menjadi produk turunan yang levelnya banyak nih Mas. Jadi kalau saya misalkan bicara migas begitu ya, migas itu gas itu bisa menghasilkan produk semacam yang ini casing HP, terus kemudian serat baju kita begitu. Nah, itu bisa katakanlah dibandingkan minyak mentah itu bisa 25 sampai 30 kali lipat lebih tinggi nilai tambahnya. Jadi tergantung kemampuan kita untuk membuat tadi. Katakanlah tadi biji plastik begitu ya. Kalau hanya jadi ember ya hasilnya segitu. Tapi kalau jadi mobil, jadi motor kan berkali-kali lipat begitu. Nah, di Indonesia itu sudah dibuktikan dibandingkan kita hanya jual konsentrat dengan adanya smelter nikel saja itu sudah triliunan rupiah nilai tambahnya. Belum lagi kalau kita bicara penyerapan tenaga kerja, bicara katakanlah nanti ada investasi yang masuk menggerakkan sektor-sektor yang lain. Jadi dampaknya luar biasa. Itu saya mau masuk situ Pak tuh. Nah kan kalau hilirisasi itu dampaknya mungkin salah satunya ada penyerapan tenaga kerja, kemudian juga tadi meningkatkan nilai ekonomis dari suatu barang yang diproduksi di negeri kita. Tapi begini Pak, masalahnya kerap kali memang hilirisasi ini menjadi satu momok tersendiri juga bagi masyarakat. Misalnya begini, sejauh mana pertanyaannya yang merasakan dampak dari hilirisasi? Apakah masyarakat akar rumput ini sudah merasakan juga? Apalagi yang paling terdampak misalnya, ada satu tambang misalnya begitu di wilayah tertentu, apakah masyarakat sekitar itu sudah dipastikan sejahtera atau minimal aman deh dari dampak-dampak yang ada? Misalnya seperti itu. Menurut Pak Komaydi gimana? Betul Mas Arsy. Ini salah satu tadi permasalahan-permasalahan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Nah, sebagian besar hilirisasi yang kita lakukan, terutama di mineral ya, karena kita keterbatasan modal, akhirnya kan kolaborasi dengan pihak lain, atau mungkin sebagian khalayak menyebut sebagai investor asing misalnya begitu. Nah,
ada beberapa temuan, termasuk beberapa media juga menemukan, Reformer juga melakukan riset, ada satu pola pergeseran yang luar biasa di dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dulu PMA itu adanya di Jawa, Mas. 60-70% ada di Jawa. Penanaman modal asing. Iya, penanaman modal asing. Sekarang kebalik. FDI lah ya. Iya, FDI. Dalam bahasa sananya FDI. Nah, itu sekarang di luar Jawa, terutama di daerah Maluku, Sulawesi, sekarang ini porsinya kebalik. Jadi Jawanya 40%, di sana 60%-nya. Nah, struktur ekonomi Indonesia itu commonnya atau umumnya, Mas, dibagi menjadi 4 bagian: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, sama ekspor. Ya, ekspor minus impor ya. Betul, ekspor itu sebutnya ya. Ekspor dikurangi impor. Nah, komponen terbesar 55-60% itu adalah konsumsi. Nah, karena itu pula pemerintah Indonesia ketika akan menaikkan harga produk-produk yang katakanlah strategis itu agak kesulitan karena konsumsinya turun, nanti ekonominya juga pertumbuhannya akan turun. Nah, di dalam beberapa waktu terakhir ini ada perubahan yang signifikan yang terjadi di daerah-daerah yang menjadi basis investasi smelter tadi, Mas Arsy, Mas Angga. Jadi kalau biasanya konsumsi itu porsinya katakanlah 60%, sekarang yang porsinya terbesar itu adalah investasi. Investasinya naik. Artinya di daerah yang dibangun smelter, investasinya naik. Investasinya naik dan kontribusi ke BDP juga naik. Jadi 60% itu investasi, konsumsi turun porsinya. Terus kemudian pengeluaran pemerintahnya juga turun. Terus kemudian ekspor itu agak naik. Nah, permasalahannya dengan catatan yang luar biasa di atas kertas, itu jantung-jantung kemiskinan atau indikator kemiskinan malah naik. Iya, apa itu? Ini ada masalah distribusi. Jadi kalau dulu di era katakanlah zaman era awal-awal pembangunan itu kan yang pertama kan stabilitas, produktivitas, kemudian pemerataan kan ini. Nah, ini yang menjadi problem adalah distribusinya. Nah, ini juga terkait, kalau analisis kami atau hipotesa kami ini terkait dengan dari mana asal investasi itu. Tadi kan kita jelaskan investasinya dari luar. Investasi dari luar, sementara yang tumbuh besar itu di komponen investasi. Otomatis yang memetik hasil investasinya itu bukan kita sebagian besar. Tapi investor. Tapi investor. Apalagi kalau kemudian paket investasinya itu termasuk paket tenaga kerja. Nanti pertumbuhan ekonomi hanya catatan di atas kertas, tapi maknanya kemudian menjadi hilang. Karena kemudian yang menikmati pertumbuhan ekonomi sejatinya bukan kita. Nah, ini adalah autokritik bagi kita semua untuk memperbaiki nih komponen atau bagaimana pola-pola kebijakan hilirisasi untuk kedepannya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian lagi. Kalau menurut pandangan saya kira-kira seperti itu, Mas. Sebetulnya dampaknya kan sudah jelas nih, ada pertumbuhan. Tapi hakikat dari pertumbuhan ekonomi itu kan kesejahteraan masyarakat. Tapi justru indikator kemiskinan di sana naik. Ini tidak hanya 1-2 daerah, ada beberapa daerah yang ditemukan di satu sisi pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi ketimpangan atau kemiskinan itu juga besar. Pak Komedi, saya menarik yang di setiap smelter, daerah-daerah ada smelter, itu kan tingkat ekonominya tinggi, investasinya besar. Nah, bisa nggak mungkin Reformer punya riset atau punya data daerah-daerah yang memang unggulan untuk hilirisasi, dan daerah itu bagus ya, sumber daya alamnya bagus, kemudian investasinya tinggi, dan ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah yang mungkin belum ada ditemukan SDA, tapi ini contoh keberhasilan ya. Memang kita ada catatannya bahwa distribusinya mungkin kurang, dan itu kan sebenarnya masalah dari Pemda dan segala macam ya. Nah, itu ada nggak datanya? Kalau datanya ada, Mas, tapi sebagian besar untuk sekarang ini kan memang smelter ini dibuat di wilayah satu dekat lokasi tambangnya, begitu. Even itu sebagian besar ada di daerah timur, di Sulawesi terutama, begitu ya, di Maluku Utara dan lain sebagainya, itu yang paling besar. Yang kedua ini terkait dengan basis wilayah industri baru yang oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu akan diciptakan supaya pembangunan tidak hanya terpusat di barat, tetapi juga ada pergeseran ke timur. Salah satunya yang menjadi katalis adalah adanya industri nikel tadi, begitu, termasuk smelter-smelter itu. Nah, tadi yang sebelum ini kami ceritakan ke Mas Angga, ada satu problem lagi nih, Mas, begitu. Di Kementerian Teknis atau katakanlah yang mengolah untuk menjadi nikel ini diolah, begitu, itu bisa dikatakan katakanlah sudah menjalankan tugasnya dengan baik, begitu. Indikatornya sampai dengan tahun 2024 ini
pemerintah melaporkan hilirisasi itu investasinya udah hampir 500 triliun. Tahun lalu berarti ya Pak? Iya, atau tahun lalu? total akumulasi ya Mas, Oke. sejak dilakukan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh smelter itu hampir separuhnya, 290 triliun, lebih separuhnya ya. Yang lain-lain dihilirisasi produk yang lain begitu. Nah, artinya smelter sudah ada 50% operating, investasinya sudah terbukti. Tapi yang menjadi problem adalah serapannya nih Mas. Oke. Nah, serapannya kan harusnya bukan menjadi kewenangan atau tugas dari Kementerian SDM lagi, tapi menjadi kewenangan atau tupoksi bagi kementerian-kementerian yang nanti akan menyerap si produk smelter itu tadi. Perindustrian, Betul. Kementerian Betul, Perdagangan. perdagangan, Ya. betul. Perindustrian begitu. Jadi kalau kita menghasilkan nikel, kemudian mau dipakai apa nih begitu. Nah, analoginya kalau dulu Indonesia jualan gabah begitu, Pak Jokowi pada saat itu mengharapkan kita nggak hanya jualan gabah nih begitu. Gabahnya kita slab begitu jadi beras, tapi sebentar kita nggak akan jualan beras juga. Ya. Tapi beras itu jadikan nasi, jadikan kue kering, jadikan jajanan pasar dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya supaya industri nasi, industri jajanan pasar, industri kue-kue basah itu berkembang begitu. Nah, smelter tadi Mas, harapannya juga demikian nih. Jadi industri baterai harapannya berkembang, industri otomotif berkembang, industri manufaktur yang berbasis tembaga dan lain-lain juga berkembang. Nah, tapi problemnya roadmap-nya Kementerian Perindustrian dengan ada yang di sebelah sini ini belum matching. Sehingga kalau dulu kita jualan padi atau gabah, sekarang gabah itu diolah menjadi beras, beras nggak ada yang nyerap di dalam negeri, sekarang beras dijual ke luar negeri. Itu problemnya Mas. Iya, iya. Padahal harusnya kan memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Betul. Baru Tujuannya kita- itu. Iya, baru Iya. kita ekspor lah. Betul, Gitu. karena pasar dalam negeri ini nggak menyerap, sementara dia harus running kehidupan nih Mas. Kalau nggak dijual berasnya kan nggak bisa bayar karyawanannya. Iya, iya. Nah ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama, terutama di pemerintahan Pak Prabowo ini untuk menyelesaikan nih. Kalau memang kita pengen meningkatkan nilai tambah hilirisasi, ya industri penyerapnya harus disiapkan, off-takernya harus ada begitu. Iya, iya, iya. Nah, Bang Angga, gue mau masuk di sini. Ini tadi sempat dimention juga, tapi lebih kepada saya ingin bertanya soal dampak ekologis misalnya. Baik. Nah, ini dari hilirisasi ini kita tahu niatnya bagus gitu kan. betul. Tapi kemudian kan masih menyisakan dampak-dampak yang juga mungkin sampai hari ini masih terasa juga oleh masyarakat sekitar khususnya. Betul. Gitu. Nah, kemarin muncul misalnya polemik di Raja Ampat gitu. Ada masalah tambang nikel di sana, ada Pulau Gak dan lain sebagainya. Nah, itu kita ulas dulu deh, menurut Pak Komedi itu sebetulnya apa yang terjadi sih Pak? Iya, akan selalu ada trade-off antara ketika kita mengejar pertumbuhan dengan kerusakan lingkungan ya Mas. Jadi ada suatu teori ekonomi lingkungan, ketika negara itu akan mengalami fase pertumbuhan di awal-awal, pasti kerusakan lingkungannya akan besar, mengikuti pola yang sama. Tapi ketika mencapai titik puncak, nanti kerusakan lingkungan itu akan turun. Oke. Jadi itu yang terjadi sekarang di negara-negara Eropa. Jadi ketika mereka baru membangun awal-awal, ketika mesin uap itu baru ditemukan pada saat Revolusi itu, industri ya? betul, revolusi industri, itu kemudian kerusakan lingkungan luar biasa karena penambangan batu bara untuk support itu begitu. Tapi ketika ekonominya sudah mature begitu ya, otomatis perbaikan lingkungan itu menjadi perhatian mereka. Nah, di kita tahapannya kan betulnya masih tahap awal. Jadi ketika kita mau mengejar pertumbuhan, nilai tambah dan lain sebagainya, konsekuensinya lingkungan pasti akan mengikuti kerusakannya. Itu sudah hukum alam sebetulnya. Nah, nanti dengan kesadaran kita semakin lama, otomatis perhatian terhadap lingkungannya akan lebih besar. Analogi sederhananya, masyarakat di pedesaan yang masih fokus pada katakanlah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, biasanya mereka tidak memikirkan kesehatan, Mas. Tapi kalau kita masyarakat perkotaan yang secara relatif katakanlah sudah berdaya beli, kesehatan menjadi prioritas utama kemudian. Nah, kemudian kita lebih memikirkan makanan sehat, mungkin sudah tidak mau makanan yang disemprot, tapi maunya katakanlah yang pupuknya pupuk yang sudah alami dan lain sebagainya. Itu kan pola-pola kehidupannya sudah seperti itu. Nah, di kita ini soal waktu sebetulnya. Yang terjadi di Raja Ampat ini hanya salah satu yang kemudian sampai ke publik, tapi hampir semua yang namanya pertambangan mineral batu bara itu agak berbeda dengan migas, karena mereka mengeruk tanah ya. Kalau migas kan pakai pipa-pipa disedot begitu, panas bumi juga demikian, sehingga kerusakannya relatif bisa diminimalkan. Tapi kalau yang namanya nambang mineral batu bara itu kan memang digali, Mas. Nah, harus ditanam ulang dan lain sebagainya. Nah, penanaman ulang itu perlu waktu begitu. Nah, kira-kira
problemnya itu sih Mas. Jadi sekarang tinggal kita memilihnya, menyeimbangkannya seperti apa begitu. Pak Komedi, tapi kalau saya ada pertanyaan nakal nih. Kita jadi bangsa yang bodoh nggak kalau misalkan ada satu sumber daya alam tapi tidak mau dieksplorasi? Iya, sebetulnya ini masalah pilihan ya Mas. Kalau dikatakan apakah kita ketika memilih tidak dieksplorasi, ketika ada opsi yang lain, itu bisa debatable begitu ya. Tapi kalau yang namanya potensi sumber daya alam di dalam undang-undang atau konstitusi kan diamanatkan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di dalam konteks sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian relevan yang ditanyakan Mas Arsy tadi. Sebesar-besarnya itu tidak semata-mata satuan mata uang, tetapi menjaga ekologi itu juga sebesar-besarnya. Nah, pekerjaan rumahnya adalah bagaimana sumber daya ini bisa kita optimalkan, bisa kita ambil, tetapi ekologi juga tetap seimbang. Nah, ini pekerjaannya. Sehingga yang diperlukan adalah apa? Best practice miningnya harus dijalankan. Nah, kadang-kadang kan ini yang dilanggar. Amdalnya perlu diperkuat. Betul. Jadi kita sudah banyak contoh kasus, misalkan Lapindo begitu ya. Kebetulan saya orang Surabaya begitu, tahu persis problemnya. Ini kan karena pelanggaran di dalam pelaksanaan penambangan begitu. Tapi kalau ditanya, sebetulnya gasnya boleh diambil nggak? Kalau nggak diambil bodoh atau nggak? Sebetulnya harus diambil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi pengambilannya harus dilakukan secara prudent dan hati-hati begitu ya, supaya ekologinya juga nggak ini. Karena itu luar biasa nih Mas. Hampir berapa kecamatan hilang tuh. Betul. Ini kan itu kan harganya jauh lebih mahal dibandingkan katakanlah potensi ekonomi yang bisa kita ambil kalau terjadi kesalahan. Nah, tadi Mas Arsy saya kira juga relevan. Kalau Raja Ampat katakanlah itu dibiarkan tidak segera ada penanganan yang prudent begitu. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak kan kemudian nilai jual pariwisatanya yang sebetulnya sudah lama tinggi begitu, ini kemudian menjadi ikut turun. Nah, sementara yang penambangan nikel katakanlah mungkin manfaatnya ke masyarakat setempat maupun ke negara, itu tata waktunya kan, kalau tambang ini kan katakanlah 15-10 tahun selesai nih Mas. Tapi kalau wisata itu kan long lasting ya, betul, long term begitu. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian para pihak. Ya, kita tentu tidak dalam kapasitas untuk menyalahkan PT ini yang salah, tetapi ini problem yang sudah terjadi. Yang bijaksana adalah bagaimana kita menyelesaikan ini, karena tujuannya kan sebetulnya semuanya bagus nih Mas. Yang penambangan tadi juga dalam konteks untuk menunjang hilirisasi, tetapi untuk menjaga lingkungan, karena konteksnya adalah ini wilayah wisata, ini juga sesuatu yang mandatori harus dilakukan begitu. Karena kalau enggak nanti justru kita nggak dapat dua-duanya begitu. Padahal tadi saya mau masuk tanya juga soal itu kan, pemerintah ini membuat keputusan pada akhirnya izin tambangnya dicabut tuh Pak, ya kan. Nah, pengen tanya juga menurut Pak Komaydi itu gimana tadi tuh? Iya, gimana tuh menurut Pak Komaydi komitmen pemerintah di case Raja Ampat? Apakah sudah oke dengan mencabut, ya kan? Iya. Saya kira bagian dari respon untuk memberikan presiden pada pelaku usaha yang lain, ini sesuatu yang perlu diapresiasi menurut pandangan saya, Mas Angga, Mas Arsy. Karena ini menunjukkan ketegasan pemerintah. Karena pemerintah harus berdiri di tengah-tengah, tidak berpihak kepada siapapun. Ketika di situ terbukti melanggar, berdasarkan aturan regulasi, ketika melanggar memang bisa dicabut izinnya. Dan di rezim penambangan mineral batu bara itu kan memang izin rezimnya, jadi izin bisa dicabut. Tapi kalau di minyak dan gas itu rezimnya kontrak. Kalau kontrak itu nggak bisa sewaktu-waktu dicabut, karena mereka bisa bawa ke arbitrasi internasional. Tapi kalau yang namanya izin, tergantung yang memberi izin. Kalau katakanlah melanggar ya dicabut nggak masalah sebetulnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan bagi kita semua begitu. Jadi memang ini ya kompleks ya Pak Komaydi ya. Betul. Kalau masalah pertambangan, kemudian juga izinnya, kemudian di situ ada ekologis juga. Iya, betul. Dan menariknya begini, kemarin juga kan kasus-kasus yang mengenai pertambangan, kemudian juga berdampak pada ekologis, bukan hanya di Raja Ampat Pak. Kemarin juga ada tuh di daerah Jawa Barat ya kalau saya nggak salah. Betul. Itu akibatnya kan beberapa nyawa hilang kan mereka. Dan saya kira juga itu kita nggak mau itu terus berulang dan terjadi. Kira-kira menurut Pak Komaydi apa yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha tambang untuk mencapai best practice tadi dalam menambang gitu Pak? Artinya mencapai titik equilibrium di mana semua ini seimbang gitu. Iya, sebetulnya ya lagi-lagi ini masalah standar ya Mas Arsy. Kalau dilakukan dengan standar yang
minimal atau memenuhi standar pada umumnya, SOP dijalankan sebetulnya safety semua begitu. Cuman kan kadang-kadang bagi kita safety itu kan nomor kesekian begitu ya, mengutamakan yang murah saja begitu. Misalnya kita sudah pakai mobil nih, sudah tahu mobilnya katakanlah tahunnya lama, kemudian nggak proper, tapi karena murah kita paksa itu pakai mudik nih, gitu kan, pulang kampung gitu ya Mas. Nah kalau bannya di jalan ada meledak dan lain sebagainya. Nah kalau yang harus dilakukan apa? Standar itu sebetulnya government udah bikin. Di Kementerian ESDM sudah bikin, di Dinas ESDM di masing-masing Pemda saya kira juga sudah ada. Karena kalau kita katakanlah berkunjung ke BUMN, ke Pertamina misalnya, kalau yang migas, kalau yang listrik ke PLN maupun ke mineral di Main ID begitu, standar itu sangat ketat sebetulnya Mas. Yang problemnya kalau penambangan rakyat kan kadang-kadang standar itu tidak diikuti. Karena cari murahnya begitu. Sudah tahu bahwa ini bahaya begitu, kadang-kadang kan ya modalnya nekat ya Mas ini ya. Karena demi katakanlah untuk mencari rezeki apapun kadang-kadang ditempuh. Nah ini menjadi pekerjaan bersama bagi kita semua, termasuk Mas Angga, Mas Arsy, melalui media kita educate masyarakat. Saya kebetulan juga ngajar begitu, juga saya sampaikan di kampus-kampus untuk bahwa hal-hal semacam ini perlu disampaikan ke masyarakat luas begitu. Karena di dalam apapun itu, cari rezeki dan lain sebagainya, keselamatan yang paling utama. Nah kadang-kadang kita belum menyadari nih, seringkali nggak apa-apa kok, kemarin nggak apa-apa, hari ini nggak apa-apa. Kadang-kadang kan apes itu nggak ada ini ya Mas, di kalender, nggak ada di kalender. Hari siang nggak Mas kena begitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak kita harapkan bersama begitu. Tapi ini perlu kolaborasi bersama Mas. Pemerintah udah buat aturan, daerah juga sudah buat. Saya kira perusahaan-perusahaan besar juga sudah memberikan contoh. Karena kalau di dalam perusahaan besar itu kan di dalam laporan keberlanjutan maupun di dalam laporan tahunannya mereka selalu disebutkan keselamatan kerja mereka bisa tempuh sampai berapa ribu jam begitu ya. Itu kan indikator-indikator yang semestinya juga harus sampai ke masyarakat di level yang lain begitu. Misalnya penambangan rakyat begitu. Nah, penambangan rakyat itu kan kadang nggak punya alat ya Mas. Mereka hanya bawa cangkul, hanya bawa katakanlah alat-alat secukupnya dengan modal nekat begitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Itu yang terjadi mungkin di Gunung Pongkor, Bogor, terus kalau nggak salah di Pulau Buru juga ada ya penambangan emas ya. Betul Mas. Ya kan? Iya. Nah, bicara tentang penambangan ilegal ini menarik. Saya masuk ke peluang besar hilirisasi energi di Indonesia nih, Pak Komaydi. Salah satunya ini kan kita kenapa nikel kita sekarang digandrungi banyak negara karena sekarang polanya itu udah bukan minyak kendaraan ya, tapi baterai. Betul. Nah, saya sih ke depan bakal yakin juga di Indonesia mau apapun nanti satuannya itu pasti ada aja. Cuman sekarang aja belum dibutuhkan, jadi belum dieksplorasi. Nah peluangnya itu kan besar Mas. Nah menurut Pak Komaydi, seberapa besar sih potensi ya sumber daya alam di Indonesia dan baru berapa yang dieksplorasi? Apakah udah semuanya nih dan kita masih punya potensi-potensi sebenarnya nih yang belum digali dari sumber daya alam? Iya, kalau yang terbukti kan disampaikan untuk nikel kita cadangannya sekitar 40-45% dari cadangan nikel dunia begitu. Itu besar sekali. Jadi dan sekarang ada tren bahwa hampir semua industri manufaktur, terutama tadi Mas Angga sebut di industri otomotif, itu akan moving dari yang basisnya fuel ke basisnya baterai. Lithium. Nah, baterai itu membutuhkan salah satu komponen yang dipakai adalah nikel tadi Mas, dikombinasi dengan lithium dan lain-lainnya. Nah, kebutuhan akan itu sebetulnya besar begitu. Nah, ini akan menjadi peluang yang luar biasa. Tapi teknologi juga terus berkembang nih Mas. Apakah nikel ini masih akan selamanya menjadi primadona? Ini waktu juga. Karena konon Cina sudah menemukan teknologi yang komponen nikelnya tidak sebesar sebelumnya. Nah, ini juga menjadi momentum nih seperti yang Mas Angga sampaikan tadi. Apakah harus kita eksplorasi sekarang atau besok atau kapan? Ini juga harus kita lihat prospek marketnya Mas. Tapi juga perlu dilakukan secara hati-hati. Katakanlah sekarang sudah naik, terus kita proyeksikan 30 tahun lagi nggak laku nih, kita habisin sekarang. Tadi juga relevan tadi Mas Arsy tanyakan, aspek ekologinya seperti apa kalau kita katakanlah tambang besar-besaran. Jadi harus diseimbangkan. Kalau ditanya potensinya sebetulnya seperti apa, Indonesia adalah salah satu negara yang punya keanekaragaman sumber daya alam yang paling banyak sebetulnya Mas, termasuk energi.
EBT itu Indonesia jenisnya banyak Mas. Kita air punya, angin punya, panas bumi punya, panel surya kita punya, banyak sekali keanekaragamannya. Hanya tergantung kita bagaimana memanfaatkan berkah atau anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Ini surplus yang EBT tadi sebenarnya kenapa nggak kemudian dimanfaatkan pada hal-hal tertentu, misalkan peran dari peneliti diperluas untuk cari ini ya lebih banyak potensi-potensi, kemudian banyak-banyak inovasi-inovasi yang bagus buat pertambangan kita. Itu tuh sulit kayaknya kita kerjasama. Ini peluangnya sebenarnya besar, Pak. Iya, mindset ya Mas, cara pandang ya. Ini kalau ini kan masalah abstrak ya. Kalau negara-negara yang sudah leading dibanding kita, itu rata-rata mereka bicaranya visi atau cara pandang begitu. Tapi prinsipnya kita itu ketika bicara visi di level leader kita itu masih bisa dikatakan cukup jarang begitu ya Mas, yang punya visi. Katakanlah kita akan Indonesia 40 tahun ke depan jadi seperti ini sehingga tahapannya perlu A, B, C, D begitu. Itu masih sangat jarang. Karena masyarakatnya juga masih suka disuguhi untuk hal-hal yang sifatnya bukan visi, tapi fisik. Misalnya bangun candi begitu ya. Terus kemudian bangun jembatan. Apakah jembatan dan lain sebagainya tidak diperlukan? Diperlukan. Tetapi yang jauh lebih akan menggerakkan bangsa ini untuk bisa menjadi lompatan itu adalah visinya. Nah, kita mau seperti apa ke depan begitu. Misalnya yang terjadi di Cina sekarang, kita bicara merek misalkan BYD begitu Mas. BYD itu kan sebelumnya perusahaan baterai, masuk ke Tesla kan, gitu. Ketika Tesla katakanlah tidak mau menyetop, kemudian mereka merubah visinya, mereka menjadi perusahaan otomotif. Dan kemudian sekarang apa yang kita lihat di hampir di semua jalan-jalan Indonesia di Asia itu mereka udah lalu lalang kan. Dan begitu. Pengen buat pabrik di Subang gitu. Betul. Itu bisa lahir karena visi Mas. Nah kalau kita nggak punya visi ke sana agak susah begitu. Jadi kalau kita bicaranya masalah pembangunan fisik yang belum selesai, tarik ulur dan lain sebagainya, tahapan visinya itu masih ada di belakang begitu. Nah itu yang harus dirumuskan saya kira. Misalkan kayak Malaysia. Malaysia itu ada Malaysia 2040. Mereka sudah punya tahapan di tahun 2030 mereka harus ngapain. Nah kita itu tiap tahun anggaran itu arah kebijakannya beda-beda nih di APBN-nya. Kalau dulu kita punya GBHN, garis besar haluan negara. Sekarang nggak ada. Kita punya yang namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang RPJP begitu. Tapi RPJP itu diturunkan di yang menengah diturunkan di tahun anggaran APBN tiap tahun. Nah, kalau Mas Angga Mas Ardi cermati, prioritas di tahun anggaran antara tahun anggaran yang satu dengan yang lain itu seringkali berbeda. Bukan. Jadi tidak berkesinambungan Betul. Poinnya di situ Mas ininya. Jadi kalau kita mau pergi, misalnya, oke, kita bertiga mau pergi ke Bandung nih begitu. Kan kemudian kita bicarakan, kita mau lewat mana nih? Kita naik kereta atau naik jalan tol, kemudian kebutuhannya apa begitu. Kemudian waktu untuk sampai ke Bandung berapa jam nih? Kan kita rencanakan begitu. Nah, masalahnya dari tahun ke tahun kita itu nggak menetapkan kita mau pergi kemana nih Mas. Jadi hari ini ke Bandung, besok ke Bogor, ini ke sini begitu. Kalau ditanyakan running nggak APBN-nya? Running. Ditanyakan pergi nggak? Pergi. Tapi perginya nggak jelas begitu. Kita mau mencapai apa itu agak susah. Pak Komaydi, saya mau minta, ada nggak riset tentang kalau seluruh sumber daya alam Indonesia ini dieksplorasi dengan maksimal, optimal ya, dalam 1 tahun, ada nggak kira-kira berapa pendapatan yang bisa kita dapatkan Indonesia? Apakah mungkin 2 kali APBN Indonesia? Ada beberapa ahli yang menyebut bisa 3-4 kalinya ya Mas. 3-4 kali? Iya, tergantung harganya, tergantung juga kira-kira negara akan mendapatkan porsi berapa begitu. Itu kan nanti masih dari yang gross revenue. Kemudian dalam konteks kalau kita bicara APBN kan yang masuk ke negara misalnya. Jadi misalkan batu bara ya Mas. Batu bara itu diproduksinya kita kan ada sekitar sekarang ini mungkin 700 juta ton. 1 ton itu kemarin $300. Kalikan 700 juta. Berapa itu? Berapa tuh ya? Kan luar biasa ininya. Berapa kali lipatnya dari APBN. Tapi yang masuk ke APBN itu kan
sebagiannya masih kecil, mungkin di bawah 5%. Dari mana tuh Pak sumbernya? Maksudnya dari pajak kah atau dari dua, dari royalti sama pajak. Oh, royalti juga ada. Iya. Dan Eropa sekarang lagi butuh batu bara loh. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, saya Pak begini Pak Komedi, mau masuk tadi Bang Angga tanya soal peluang. Kalau saya ingin bertanya soal bagaimana soal tantangan ini Pak ke depan. Karena kondisi global ini nggak mudah Pak. Yes. Ya kan? Yes. Apalagi kalau kita back to sejarah, history yang bisa anggap aja misalnya ada pola tertentu dan seterusnya. Kalau kita melihat memang dari awal kan sejarah kenapa ada perang kemudian juga ekspansi satu wilayah dari kekuatan-kekuatan tertentu itu kan awal masuknya memang dari pola jalur dagang. Iya, ya betul. Kan? Kalau dulu misalnya VOC dengan komoditas rempah-rempah, cengkeh dan lain-lain, karena ada kebutuhan di Eropa juga seperti yang Bang Angga tadi bilang. Kemudian mungkin bergeser ke hari ini bisa jadi sumber daya itu dalam artian atau komoditas itu dalam artian nikel, batu bara, emas dan lain sebagainya. Nah, sementara di Timur Tengah ketegangan sekarang eskalasinya meningkat, ya kan? Perang Israel dengan Iran. Bisa jadi juga nanti meluas, tapi harapan kita kan tentu nggak begitu kan. Gitu. Maksud saya ini kan Indonesia ini sedang dalam fase di awal tadi, mencoba mengeksplorasi, mencoba menggali potensi sebesar-besarnya supaya kemudian kita bisa melompat menjadi negara maju gitu. Nah, sementara global saat ini tantangannya seperti itu, tidak mudah. Menurut Pak Komaydi ini gimana nih nanti nih kita ini apakah bisa betulan melompat atau ternyata waduh ini global posisi Indonesia dengan tantangan sebegitu gimana Pak? Iya. Pada dasarnya nanti masing-masing negara itu akan memprioritaskan posisinya masing-masing akan mengutamakan rakyatnya. Kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ketika katakanlah Inggris, Jerman sudah kampanye mengharamkan batu bara, PLTU-nya mereka close gitu ya. Tapi kemudian pecah perang Rusia-Ukraina, kemudian karena ada konflik, Rusia disanksi, Rusia mensanksi balik. Embargo ya. Di embargo, gas yang biasanya dialirkan ke beberapa negara Eropa, mereka matikan. Yang mereka baru 2 minggu mengharamkan PLTU, karena listriknya nggak ada begitu, gasnya habis, mereka menyalakan kembali. Artinya dari pelajaran itu pada dasarnya masing-masing negara akan survive sendiri, akan ke kepentingannya begitu. Nah, kalau menurut pandangan saya dengan di tantangan yang luar biasa, terus kemudian juga ada contoh sekarang Amerika Serikat dengan sederhana mereka balik kanan dari perjanjian Paris Agreement begitu. Saya kira yang disampaikan Mas Angga dan Mas Arsy relevan bahwa kita harus utamakan kepentingan kita. National interest. National interest harus kita utamakan, Mas. Batu bara harus kita simpan sebagian untuk kita juga. Nikel kalau bisa juga baterainya, industrinya ada di kita begitu. Jadi suatu saat ketika terjadi ketegangan di luar, paling tidak kita punya stok tersendiri, energi kita jalan. Misalnya sekarang migas nih, Mas, minyak untuk BBM kita satu hari itu konsumsinya 1,6 juta barel satu hari. Produksi kita cuma 600.000. Berarti harus 1 juta impor per hari. 900-an ya? Ya 900 sampai 1,2 per hari. Dan satu-satunya port yang dilewati adalah Singapura. Bayangkan kalau Singapura terjadi konflik, Indonesia nggak akan dapat yang 1 juta tadi. Kalau 1 juta itu nggak ada, bayangkan Mas Angga, Mas Arsy, dan Mas Mbak yang ada di sini nggak bisa datang dari rumah ke sini. Pegel kita. Itu baru dari satu sisi BBM. Itu baru untuk LPG Pak gimana? Betul. LPG, gas, itu sekitar 75% kita impor. 57% dari Amerika, sisanya dari wilayah Timur Tengah. Nah, sekarang dengan ada eskalasi antara Israel dengan Iran, kalau sampai Iran itu menutup Selat Hormuz, maka Indonesia dan negara-negara di Pasifik akan kena. Karena aliran minyak mentah itu dunia itu sekitar 35-40% melalui yang namanya Selat Hormuz. Dan itu nggak jauh dari tempat konflik yang sekarang gitu. Jadi kalau itu sampai closing begitu ya, katakanlah Iran katakanlah membabi buta begitu, pegel dengan dunia atau PBB begitu, itu di closing, maka impactnya kemana-mana, Mas. Nah, Anda jangan kira konflik Israel dengan Iran ini nggak ada dampaknya sama kita. Ini jelas, ini nyata dampaknya. Makanya tonton, bebas bicara. Tapi yang menarik ini Pak, kita kan masih surplus untuk minyak. Ada energinya ya, katanya mau dibuat bioetanol dan lain sebagainya ya. Sudah jalan, Mas? Sudah jalan. Sudah. Jadi ada biosolar. Kalau bioetanol itu nanti dari tebu, Mas, dari tebu maupun dari tanaman yang lain. Tapi kalau yang dari CPO, dari sawit,
itu jadinya adalah B40. Jadi kalau Mas Angga ke SPBU ada yang namanya biosolar. Nah, itu bagian. Ya, kalau B40 berarti yang dari tanaman itu 40%, yang dari minyak mentah 60%, Mas. Itu dimix, dicampur begitu. Pak, ini kita panjang lebar ya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang menurut saya sebelum kita closing ya Bang Arsi. Ya. Ini terkait kebijakan pemerintah. Ya. Salah satu kebijakan pemerintah ini kan saya nggak tahu nih apakah positif atau negatif, mungkin kita bisa diskusi ini, kayak ngebagi jatah untuk eksplorasi ke beberapa ormas, beberapa pihak yang tadinya kok dibagi-bagi begini. Nah, menurut Pak Komaydi, apa itu kebijakan yang tepat ya untuk dibagi-bagikan seperti itu atau gimana? Iya, tadi kalau dari ceritanya Mas Angga, Mas Arsi tanya yang kita discuss di awal mengenai katakanlah yang terjadi sekarang yang sedang rame begitu ya, di Raja Ampat, kemudian tadi kita cerita yang di Bogor, itu kan problemnya karena best practice miningnya dilanggar. Nah, khawatirnya begitu. Ketika ormas emang ada betul, best practice-nya. Nah, ini yang ketika teman-teman pada saat itu tanya, saya menjawabnya sederhana. Kalau mau balapan, itu harusnya yang pegang kendali di setirnya itu adalah pembalap. Kalau pembalap katakanlah yang pegang bukan pembalap, itu tinggal tunggu waktu untuk terjadi kecelakaan begitu. Kalau ditanya, nanti kan bisa belajar begitu. Katakanlah Mas Angga, Mas Arsi bukan pembalap, dipaksa balapan, nanti kan bisa belajar, ya bisa-bisa saja. Tapi kecelakaan itu hanya masalah waktu. Nah, katakanlah ormas dan sebagainya. Nanti dikatakan ormas kan bisa belajar, bisa mengajar dan lain sebagainya. Kita semua itu sudah punya bagian masing-masing. Kalau saya sebagai dosen, ya bagian saya adalah mengajar, mendidik begitu kan Mas. Mas Angga, Mas Arsi sebagai teman-teman yang bergerak di PR, di media, tugasnya adalah di bidang itu begitu. Kalau kita dipaksa untuk menjadi pemain sepak bola bisa atau tidak? Ya bisa, tetapi hasilnya tidak akan optimal. Kira-kira jawabannya seperti itu, Mas. Tapi kalau ditanya, harusnya segala sesuatu itu harus diserahkan pada ahlinya supaya hasilnya optimal. Ahlinya di penambangan siapa ya? Perusahaan-perusahaan tambang, kalau menurut saya. Tapi apakah kebijakan ini membuat iklim kompetitif di bidang tambang itu lebih kuat? Maksudnya semakin banyak orang yang dikasih izin, jadi bisa eksplorasi tapi harus ngikutin izin dan segala macam atau gimana? Nah, ini masih waktu yang akan menjawab sebetulnya, Mas. Karena tidak mudah juga untuk melakukan di penambangan. Karena katakanlah misalkan ini di luar pro dan kontra ya, tapi kita sampaikan apa adanya. Katakanlah nanti untuk melakukan penambangan itu kan butuh investasi. Dan penambangan itu kan resikonya besar. Bisa berhasil, bisa tidak. Kalau ada masalah ekologi, yang biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit juga begitu. Nah, pasti kan teman-teman ormas atau siapapun itu yang mendapatkan izin kan harus mengkolek dana untuk melakukan itu. Kalau untung nggak apa-apa, tapi yang namanya usaha itu cuma seperti dua sisi mata uang. Kalau tidak untung, ya rugi. Kalau seandainya nanti rugi begitu, Mas, itu bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau misalnya nih, katakanlah lembaga ormas, lembaga keagamaan besar sudah pakai dana umat begitu untuk ke situ. Kemudian katakanlah tidak untung begitu. Pertanggungjawabannya terhadap umat seperti apa? Nah, ini yang saya kira pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Tapi di dalam hal ini mungkin kita semua tidak bisa memberikan suatu konklusi bahwa ini salah atau benar begitu. Waktu yang akan menjawab. Tetapi kalau saya, segala sesuatu akan optimal diserahkan pada ahlinya. Kalau kita mau bikin meja, ya tukang kayu yang lebih tepat begitu ya, tukang mebel begitu. Kalau kita mau beli elektronik, ya orang industri elektronik begitu, yang lebih pas begitu. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang bukan ahlinya untuk masuk ke sana demi kepentingan tertentu, apalagi ini politis begitu ya, apalagi kemudian banyak analisis yang mengatakan ini untuk kepentingan 2029 dan lain sebagainya, udah dipanasi terlebih dahulu. Ini kan saya kira nggak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di dalam konteks karena penambangan ini kan harus dilakukan dengan baik dan benar supaya satu, manfaatnya bagus, yang kedua yang tadi Mas, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa diminimalkan atau ditiadakan bahkan. Tapi kalau ngelihat roadmap dari Pak Prabowo kan dalam asta citanya tuh poin ketiga kalau nggak salah ya, itu ada poin 3 atau 4 ada cita-cita luhur
daulat di bidang energi. Betul. Nah, kalau kita lihat track record juga Pak Prabowo sebagai mungkin pernah pengusaha di bidang tambang juga ya. Betul. Nah, visi misinya oke. Ya. Pak Komaydi ngelihatnya gimana untuk 2045 ini? Apakah roadmap ini bagus ya dan jalannya sekarang sudah oke, udah on the track atau gimana? Iya, tujuannya saya kira positif ya. Tidak ada siapapun yang bisa membantah bahwa itu nggak bagus begitu ya. Yang namanya berdaulat, mandiri, berdikari itu kan sesuatu yang sangat positif yang saya kira juga perlu kita dukung bersama. Tetapi kalau kita analogikan ketika kita mau nyapu rumah begitu ya, bersih-bersih rumah begitu, itu kan tujuannya bagus nih Mas, untuk bersihkan rumah. Tapi kalau salah pilih sapu kotor dipakai, nanti yang dapatnya bukan bersih rumah tapi capek begitu ya, karena kesana kotor lagi, kesini kotor lagi. Nah, instrumen yang dipakai di dalam mencapai tujuan itu harus benar juga. Jadi tujuan yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tujuan yang halal itu harus dilakukan dengan modal anggaran yang halal pula begitu ya. Jadi kalau kita mau sedekah, sumbernya kan harus juga halal juga begitu ya Mas. Jadi intinya harus satu paket sih Mas ininya. Ya tadi harus dikembalikan segala sesuatu pada tujuannya, pada porsinya. Kalau memang nggak pas di sana, saya kira Pak Prabowo kan cukup tegas karena beliau juga dari militer. Kalau memang tidak ada hasilnya ya perlu dievaluasi. Kebetulan saya ngajar di magister, ngajar di public policy Mas. Public policy itu tahapannya, satu adalah perencanaan, kedua implementasi, ketiganya adalah evaluasi, keempat balik lagi ke perencanaan. Jadi sebuah kebijakan ketika diimplementasikan itu dievaluasi. Ada dampak positifnya enggak? Kalau enggak ada, kemudian bisa direncanakan ulang. Kalau misalkan nih, aku serahkan pada ormas begitu, dilihat dulu nih. Kalau memang hasilnya positif, silahkan dilanjut. Tapi kalau enggak, ya harus putar balik begitu. Karena pada dasarnya yang namanya public policy itu tujuan utamanya adalah welfare state, atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau di dalam konstitusi kita begitu Mas Angga. Bang Asih, gimana? Kalau dari aku sebenarnya udah cukup jelas, gitu ya Bang. Tapi paling menurut Pak Komaydi ini kira-kira dengan adanya hilirisasi kebijakan tentang bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah ini, pesannya apa Pak? Supaya betul-betul mencapai visi itu gitu. Iya, baik. Sebetulnya apa yang tertuang di dalam Asta Cita maupun ketika Pak Prabowo baru pertama menjabat, bahkan ketika beberapa kali ikut kontestasi kan menyatakan bahwa ujung dari perjuangan beliau adalah kesejahteraan rakyat kan sebetulnya. Jadi hilirisasi sebetulnya ujungnya adalah kesejahteraan rakyat itu benar-benar menetes sampai terutama di daerah penghasil. Nah, sementara di dalam perkembangannya ini kan ada beberapa laporan termasuk dari temuan media dan lain sebagainya mengatakan bahwa justru kantong-kantong kemiskinan nambah nih di daerah yang menjadi basis investasi di smelter. Nah, ini saya kira yang perlu diteliti lebih lanjut kira-kira problemnya ada di mana. Kalau untuk hipotesa awal kami dari Reformer ini adalah masalah distribusinya. Jadi karena yang investasi bukan kita, kemudian yang panen bawa pulangnya banyak, ada bukan kita juga. Nah, mungkin itu juga menjadi autokoreksi kalau bisa, apakah kemudian yang sebelumnya kita kolaborasi dengan pihak luar, kemudian kita bisa lakukan sendiri. Mungkin Pak Presiden panggil nih semua pemilik modal yang ada di domestik, ayo gantikan yang ada di sana supaya hasilnya bisa kita nikmati bersama begitu. Kira-kira itu sih Mas. Kalau tujuannya saya kira semua pihak mengatakan bahwa hilirisasi itu positif. Hilirisasi itu mulia begitu ya. Tetapi di dalam perkembangannya ada dinamika yang saya kira kalau keretanya sudah agak keluar jalur, ayo sama-sama kita kembalikan ke jalur. Pak, sedikit aja tadi. Baik. Tadi itu kan hipotesanya sudah terbaca bahwa ini ada masalah di distribusi. Iya, betul. Nah, kenapa nggak coba di ini Pak, kemudian masuk untuk diselesaikan problem itu, apa serumit itu atau bagaimana Pak? Nah, masalahnya distribusi ini kan berkaitan dengan hak dan kewajiban nih Mas. Kalau katakanlah saya punya sawah nih, saya sama Mas Angga berjanjian, katakanlah Mas saya punya sawah tapi saya nggak punya modal, Mas Angga silahkan garap sawah saya dapatnya nanti 20%, Mas Angga 80%. Begitu panen, Mas Angga 80% dibawa pulang, tapi catatan di buku saya itu kan 100% nih Mas. Nah, kalau saya mau menuntut Mas Angga kan nggak bisa juga. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau saya pengen manfaatnya lebih besar ke keluarga saya,
ya mungkin saya nggak pakai Mas Angga lagi, saya pakai kerabat saya. Siapa kerabat saya? Ya kemampuan di dalam negeri, di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan kita punya ada pengusaha-pengusaha yang luar biasa di kita. Kalau bisa dioptimalkan, jangan dioptimalkan. Artinya niat baik nggak cukup, tapi harus dibarengi dengan political will ya. Betul, Mas. Niatnya sudah bagus, political will-nya harus juga disertai. Kemudian evaluasi itu bukan barang haram, begitu. Kalau kemudian nanti kalau ada sesuatu yang perlu dibenahi, silahkan dibenahi. Asalkan tujuan utamanya memang kembali ke konstitusi adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang saya dukung sih sebenarnya salah satunya kan hilirisasi ini kan menciptakan padat karya ya. Iya, betul. Berapa banyak tenaga kerja kita yang dari satu hilirisasi aja itu pekerjaan dari A sampai Z itu ada semua, dan itu yang mungkin kebijakan pemerintah lebih membuka lagi nih ruang untuk tenaga kerja dalam negeri, ya jangan terlalu keluar terus, ya lebih ngebuka lagi sehingga penyerapannya itu oke ya Pak ya? Betul. Minimal di masa konstruksi kan tenaga itu diperlukan ya Mas. Jadi kalau bangun pabrik smelter itu kan banyak tenaga kita yang diperlukan ya. Tadi saya ceritakan, jangan sampai kemudian kita karena kebutuhan, karena keterbatasan, kita menerima paketnya nih, investasinya sekalian tenaga kerjanya begitu. Tenaga kerjanya impor juga. Begitu. Jadi kan tenaga kerja kita nggak terserap. Nggak terserap juga. Akhirnya begitu. job fair di Cikarang kemarin Nah, iya betul. Itu Mas ininya. Kenapa kok itu diterima ya? Karena kita nggak punya investor untuk masuk ke situ. Sementara ini harus segera dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini nih juga harus disampaikan secara proporsional ke publik, ke pengambil kebijakan bahwa ini bagus loh, tetapi kita punya problem di sini. Kemudian ayo nih siapa yang mau kontribusi begitu. Baik, Bang Asi, kayaknya cukup nih kita membedah hilirisasi dari A sampai Z, dan mungkin kayak udah cocok Pak Komaydi Wamen SDM atau staf khususnya Pak Prabowo, Pak Gibran. Kalau SDM Pak Bahlil. Oh Pak Bahlil. Baik Pak Komaydi, terima kasih banyak telah memberikan kita ilmu baru ya tentang hilirisasi energi. Jadi kita nggak takut nih bahwa ada dampak buruknya, iya. Tapi kita lihat kemaslahatan yang maslahat kayak Gus kemanfaatan. Jadi ingat yang sebelah sana. Baik, kawan-kawan dimanapun Anda berada, jangan lupa kita akan ketemu lagi dengan tema, isu dan narasumber berbeda di Bebas Bicara. Salam Bebas Bicara. Thank you Pak. Thank you Pak ya. Terima kasih Mas.